Yesus menyatakan bahwa hidup kita berarti, penuh kemenangan, penuh mujizat. Yang percaya berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Amin. Karena Yesus hidup, maka tidak sia-sia kepercayaan kita. Amin. Kita menyembah Allah yang hidup. Oleh sebab itu mari saudara, berbanggalah setiap kita yang sudah ditebus oleh Tuhan. Dan kalau saat ini kita boleh ada, kita datang menyembah Tuhan, semua karena kasih Tuhan yang begitu besar bagi setiap kita. Amin. Mari sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Yesus Kristus kita. Katakan Engkau dahsyat Tuhan, Engkau luar biasa Tuhan, Engkau ajaib Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Di saat kami menaikkan pujian penyembahan kami, Engkau bertahta, Engkau bersemayam, Engkau menyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di tempat ini. Mari umat Tuhan bangkit berdiri dan berikan sorak-sorai yang paling meriah bagi Allah kita. Sorakan haleluya. 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 Di dalam Yesus ada pengharapan. Amin. Mari dengan sukacita kita memuji Tuhan. Haleluya. Katakan bersama-sama. Ku tahu Dia penolongku, darahnya hapus dosaku. Ku yakin, ku yakin. Dia angkat deritaku, sembuhkan, sembuhkan sakitku. Ku yakin, ku yakin. Haleluya. Mari angkat tanganmu, katakan. Ku angkat panji, oh oh oh. Karena menang atasmu, Dia penebusku. Dia hiduplah, Dia penebusku. Dia hiduplah. Haleluya. Lebih semangat lagi, katakan. Ku tahu Dia penolongku, darahnya hapus dosaku. Ku yakin, oh, oh, ku yakin. Dia angkat deritaku, sembuhkan, yang sakit saat ini disembuhkan. Ku yakin, oh ku yakin, ku yakin. Haleluya. Ku angkat panji, oh oh oh. Dialah menang atasmu, Dia penebusku. Dia hidup, Dia hiduplah, Dia penebusku. Dia hiduplah.
firman-Mu. Katakan kepada Tuhan, di dalam Engkau kami berpengharapan. Hidupku menjadi berarti, sebab Yesusku hidup. Haleluya. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab itu jangan takut dan gentar, sebab Dia hidup. Katakan pada dirimu saat ini, ku tak gentar, karena Tuhan yang menang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Katakan, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Kami percaya hidup kami berpengharapan di dalam Engkau Tuhan. Masa depan kami sungguh ada di dalam Engkau Bapa. Sebab Dia hidup. Engkau Allah yang menyertai dan berjalan di depan kami. Engkau yang memegang tangan kami. Engkau memberikan kekuatan baru bagi setiap kami. Yang menang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Lebih lagi katakan, sebab Dia hidup.
sorak-sorai yang meriah buat Tuhan. Angkat suara menyembah Dia. Yesus ajaib, Yesus dahsyat. Haleluya. Yesus Engkau ajaib, Yesus Engkau dahsyat. Saya mau berdoa untuk saudara yang punya masalah di sekitar perut saudara. Saudara merasa tidak enak dalam beberapa waktu ini. Dan saya percaya Tuhan akan menjamah engkau, Tuhan akan menyembuhkan engkau. Kalau engkau ada yang saat ini sedang mengalami masalah di perut saudara, bahkan yang ada di ruangan ini maupun yang ada di rumah, engkau boleh taruh tangan kanan saudara di dada saudara. Dan buat saudara yang selalu merasa pusing, yang terus menerus dan disertai dengan sakit kepala, saudara taruh tangan saudara di dada saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba percaya sebagaimana firman-Mu berkata, oleh bilur-bilur Yesus kami sembuh. Hamba perintahkan saat ini di dalam nama Yesus setiap penyakit yang ada pada tubuh orang-orang yang hamba sebutkan, baik yang ada di perut mereka, baik sakit dan merasa tidak nyaman dalam beberapa waktu ini, bahkan beberapa bulan ini, mereka yang sakit kepala atau pusing dalam beberapa waktu ini, dalam nama Yesus penyakit ini aku perintahkan lenyap. Lepaskan tubuh mereka. Engkau tidak punya tempat di tubuh mereka. Dan aku nyatakan tubuh mereka diberkati. Dalam nama Yesus kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi. Dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur Yesus, engkau terima kesembuhan, engkau terima mujizat Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan. Katakan haleluya. Urapi setiap kami yang hadir pada malam ini, orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang mengasihi Tuhan. Bicara kepada setiap kami, sampaikan pesan-Mu buat setiap kami. Urapan yang baru dinyatakan di tempat ini. Bahkan ketika firman Tuhan disampaikan, ada orang-orang yang disembuhkan, ada orang-orang yang dibangkitkan, ada orang-orang yang mengalami Tuhan. Karena ibadah ini adalah ibadah perjumpaan dengan Tuhan. Lawatan Tuhan terjadi, mujizat Tuhan terjadi. Roh Kudus, Engkau membawa setiap kami untuk melekat dengan Yesus. Kerjakan bagian-Mu dengan sebebas-bebasnya. Dalam nama Yesus, kami siap dengar firman dan diberkati. Haleluya. Yang percaya teriakan amin. Haleluya. Saudara boleh teriakan Yesus dahsyat, Yesus luar biasa, Yesus hebat, Yesus perkasa. Mari beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Saudara boleh lihat orang-orang di sekitar saudara, lambaikan tanganmu buat setiap mereka yang di atas juga. Katakan, saya lihat orang-orang yang lebih dari pemenang. Haleluya. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali saudara. Saya ada di depan orang-orang yang luar biasa malam hari ini. Saya ada di depan orang-orang yang lebih dari pemenang. Saya ada di depan orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Kalau saudara orangnya, berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan. Kalau saudara mau berdiri silakan. Ini waktunya pesta kemenangan. Ini waktunya kita alami mujizat Tuhan. Ini waktunya kita dibangkitkan. Haleluya. Haleluya. Bilang lagi sama orang di sebelah saudara, kamu diberkati Tuhan. Oh, dahsyat saudara. Saya berpikir saudara, dengan tambahnya ibadah yang kedua di jam 5 malam ini agak mengurangi untuk tidak terlalu ramai. Tapi ternyata sampai ke atas masih banyak orang juga.
Ini masa penuaian, bilang sama sebelah saudara. Kasih tahu sama orang di sebelah saudara, kamu luar biasa. Haleluya. Jadi saudara, mulai minggu ini dan seterusnya, untuk beberapa waktu atau beberapa minggu ke depan, ibadah kita 3 kali. Dan kemungkinan di ibadah yang pagi akan ditambah lagi sekali, karena ibadah pagi pun penuh saudara. Nah kenapa? Karena kita tetap menjaga protokol kesehatan dengan bangku 1 meter kiri kanan depan belakang saudara. Dan kita mau sama-sama mendukung apa yang pemerintah serukan. Amin. Cuma hanya saya lagi khotbah tidak pakai masker, saudara. Kenapa? Karena nggak bisa nafas. 3 kali khotbah pakai masker lumayan, saudara. Jadi boleh lah ya. Bilang sama sebelah sudah suka-suka dia lah. Iya kan saudara. Nah jadi saudaraku, saya percaya setiap kita ada hari ini, kita merayakan Paskah. Paskah itu bicara kebangkitan Kristus. Dan dalam kebangkitannya kuasa Tuhan dinyatakan. Dalam kebangkitannya ada terobosan. Dalam kebangkitannya ada kemenangan. Dalam kebangkitannya hidup kita tidak biasa-biasa lagi, tapi luar biasa. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Saudaraku, kebangkitan Kristus memposisikan engkau dan saya lebih dari pemenang. Mana umat pemenang nih? Saudaraku, kebangkitan Kristus menjadikan setiap saudara dan saya yang dulunya kita budak dosa, kita jadi anak-anak Allah. Halo, anak-anak Allah. Yes, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kita orang yang biasa jadi luar biasa karena kebangkitan Kristus. Dia jadikan kita anak Allah, dia jadikan warga kerajaan sorga. Jadi kalau saudara tinggalkan dunia, pasti pulang ke rumah Bapa, karena Yesus sudah menyediakan tempat buat setiap kita. Berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Bilang sama orang di sebelah saudara, saya lihat wajah-wajah yang luar biasa. Haleluya. Nah malam ini saya akan bicara tentang Kristus bangkit dan hidup. Sama-sama katakan Kristus bangkit dan hidup. Lagi lebih keras, Kristus bangkit dan hidup. Nah di ibadah yang ketiga ini saudara, karena pagi, sore, malam, saudara pesannya beda saudara. Jadi kalau saudara hadir di malam ini, saudara ada kesempatan, saudara bisa lihat rekaman yang pagi, rekaman yang sore, saudara. Saya percaya kita akan terus diberkati oleh firman Tuhan. Setiap orang yang terus dipenuhi oleh firman, maka hidupnya tidak biasa lagi. Ada tantangan dia menjadi penerobos, ada hambatan dia terus maju. Karena Kristus bangkit, berikan kemenangan. Kristus bangkit, mengerjakan hal yang dahsyat. Teriakan haleluya, haleluya. Sama-sama bilang Kristus bangkit dan hidup. Jadi saudaraku, karena kebangkitannya membawa kemenangan, kebangkitannya membawa terobosan, kebangkitannya membawa pengharapan, itu berarti kebangkitan Kristus membawa berkat dahsyat atas hidup kita. Amin. Oh, belum jelas kali ya. Kebangkitan Kristus membawa berkat dahsyat atas hidupmu. Ketika engkau ada hari ini, ada berkat dahsyat atas hidupmu. Ketika engkau ada di hari esok, ada berkat dahsyat di hidupmu. Ketika engkau menjumpai tantangan, ada berkat dahsyat di hidupmu. Berkat kemenangan, berkat terobosan, berkat kemajuan, berkat hidup menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Sorakan haleluya. Mari kita lihat firman Tuhan sama-sama. Buka di dalam Yohanes 11 ayat 25 sampai 26. Kita akan baca sama-sama. Yohanes 11 ayat 23 sampai 26, 25 sampai 26. Di sini dikatakan, jawab Yesus. Apa? Akulah kebangkitan. Yesuslah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepada Yesus, ia akan hidup walaupun ia sudah mati.
kebangkitan Kristus membawa hal yang dahsyat dalam hidup kita. Engkau percaya kepada Yesus, sekalipun saudara secara jasmani kita memang akan mati, tapi Kristus berkata engkau akan tetap hidup kekal bersama dengan Kristus. Katakan amin. Artinya saudara, kematian telah ditaklukkan. Dosa membuat kita mengalami kematian kekal. Kristus mati, dia selesaikan dosa. Kristus mati, dia tanggung dosa kita. Kristus mati, dia selamatkan kita. Dosa ditaklukkan, hidup pun lebih dari pemenang. Teriakan haleluya. Ayat 25 berkata, dan setiap orang yang hidup, tanya sama sebelah saudara, engkau masih hidup? Haleluya, saya ada dengan orang-orang yang hidup. Amin. Terus dikatakan, dan percaya kepada Yesus, apa? Tidak akan mati selama-lamanya. Saudara dan saya secara tubuh jasmani mati. Tapi secara roh engkau tidak mati. Karena Kristuslah kehidupan. Kristuslah kehidupan. Kristus yang menjamin kita hidup kekal bersama dengannya. Katakan amin. Ada pertanyaan di sini. Percayakah engkau akan hal ini? Percayakah engkau akan hal ini? Saya mulai tangan-tangan yang percaya. Berarti saudara, engkau hidup. Bilang sama sebelahnya, gua gak mati. Tanya sama sebelahnya, dengan bagaimana dengan kamu? Jadi mau sama-sama tetap hidup? Percaya, katakan saya harus percaya. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Jadi saudara, saya percaya betul bahwa kebangkitan Kristus itu membawa berkat dahsyat dalam hidup kita. Berkat kemenangan, berkat terobosan, berkat kehidupan kekal bersama dengan Kristus. Katakan amin. Nah saudaraku, mengapa ada berkat luar biasa bagi setiap kita? Karena kebangkitan Kristus membawa pengharapan. Bilang sama sebelah saudara, ada pengharapan. Lagi katakan, hidup saya ada harapan. Saudaraku, dalam Dia ada pengharapan. Dalam Yesus ada pengharapan. Karena kebangkitannya menjadikan kita punya pengharapan yang pasti. Berkat kemenangan, berkat terobosan. Ketika menghadapi tantangan, Tuhan sudah menyediakan jalan keluar buat setiap kita. Amin. Coba katakan sama-sama dengan saya ada di dalam Yesus. Saya percaya ada berkat kemenangan, ada berkat terobosan, ada berkat kemajuan. Ayo naikkan suaranya lagi dong. Ya, naikkan suaranya lagi, lebih kencang lagi. Saya percaya dalam Yesus ada berkat kemenangan, ada berkat terobosan, ada berkat kemajuan. Jangan tiap hari berkata, aduh gimana ya kok hari-hari ini kayak begini. Jangan tiap hari berkata, kenapa kok keadaan lebih susah. Saudaraku, setiap keadaan kita hari-hari ini, dunia memang sedang goncang. Tetapi percayalah, orang yang tinggal dalam Kristus, dia tidak tergoncangkan. Kenapa tidak tergoncangkan? Karena Kristus menjadi sumber kekuatan. Kebangkitannya memberikan engkau menjadi kuat untuk menghadapi segala tantangan, segala keadaan. Katakan amin. Makanya dalam Filipi dikatakan, orang percaya, orang yang mengasihi Kristus, dia cakap menanggung segala perkara. Nah saudara, ada 3 hal yang saya mau bagikan buat setiap kita malam ini. Kristus bangkit dan hidup. Sama-sama katakan, Kristus bangkit dan hidup. Nah yang pertama saudara, karena Kristus bangkit dan hidup, maka kita tidak perlu takut dan menghadapi tantangan hidup.
Bilang sama sebelah saudara, Tuhan kita kan bangkit. Bukan hantu bangkit ya. Tuhan kita apa? Dan berarti saudara kalau dia bangkit, dia hidup dalam kebangkitannya, membawa berkat dalam kebangkitannya, membawa kedahsyatan, maka kita tidak perlu takut lagi. Tidak perlu gentar lagi. Sebab dia hidup, masa depan kita penuh kepastian. Sebab dia hidup, maka engkau dan saya tidak perlu gentar. Karena dia hidup, dia memberikan hidup kita menjadi berarti. Berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan Yesus. Saudara, Matius 28 ayat 10 berkata, kita baca sama-sama. Karena Kristus bangkit dan hidup, maka kita tidak perlu takut dan gentar menghadapi tantangan hidup. Kata kita ganti dengan saya. 2, 3. Karena Kristus bangkit dan hidup, maka saya tidak perlu takut dan gentar menghadapi apa? Tantangan hidup. Bilang sama sebelahnya, suami istri boleh saling kasih tahu. Ma, yang suaminya bilang, ma, jangan takut. Ya, apa yang membuat ibu-ibu takut hari-hari ini? Halo? Ada pengurangan uang belanja. Karena apa? Karena ada pengurangan gaji pada suaminya. Tapi bilang sama-sama, saya tidak perlu takut. Karena berkat saya datang dari Tuhan. Berkat saya datang dari sorga. Alkitab kita berkata, Allah akan memenuhi segala keperluan dan kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan. Jadi nggak perlu apa? Nggak perlu takut dan gentar. Ketika engkau terima, tidak sebagaimana yang biasa engkau terima, penuh kekurangan berkata, Allah saya bangkit dan hidup. Amin. Dan setan dengar. Setan bilang, ini orang Kristen susah dilemahkan. Dikasih kurang, dia tetap puji Tuhan. Dikasih tokonya sepi, dia tetap haleluya. Dikasih penyakit, dia bilang puji Tuhan. Buat setan stres. Bilang sama sebelah saudara, buat setan stres. Jangan saudara yang dibuat stres. Di gereja nyanyi buat iblis gemetar. Keluar dari gereja pulang ke rumah, iblis yang buat engkau tidak ada di tempat ini. Dan jangan ada di tempat ini. Bilang sama sebelahnya, tidak boleh ada di tempat ini. Ya di tempat ini loh ya. Masalahnya di tempat saudara gimana? Bilang lagi sama sebelah saudara, dimanapun saya berada tidak boleh ada. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kita lihat Matius 28 ayat 10. Maka kata Yesus kepada murid-muridnya apa? Yesus bilang kepada murid-muridnya apa? Ini bukan hanya bicara kepada muridnya pada waktu itu. Ini juga bicara kepada saudara dan saya. Hidup di akhir zaman ada banyak tantangan. Kristus bilang apa? Hidup di masa-masa ini ada banyak kesukaran. Kristus bilang apa? Dalam rumah tanggamu ada banyak masalah. Kristus bilang apa? Bilang sama-sama jangan takut. Apalagi? Jangan takut. Apalagi? Jangan takut. Mari sama-sama katakan kepada sebelah saudara, kita tidak boleh takut. Saudara, yang saya tahu, beberapa waktu yang lalu penjelasan seorang dokter kepada saya, takut itu membunuh imun tubuh. Melemahkan antibodi tubuh. Saudara mau bebas dari COVID? Bilang sama sebelah saudara, jangan takut. Saudara bukan bebas ya, mengalahkan COVID saudara ya. Iya, COVID ini virus, bukan COVID Koko David. Iya, katakan sama-sama harus jangan takut. Saya lanjutkan. Pergi dan katakan kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku. Saudaraku, orang yang takut dia tidak akan maju menerobos. Orang yang takut saudara dia lebih memilih untuk mundur.
Saudara, Gideon takut karena ancaman daripada orang Midian. Akhirnya apa? Dia sembunyi. Saudaraku, Saul takut ketika Goliat orang raksasa Filistin mengancam. Akhirnya apa? Jadi tawar hati. Berarti saudaraku, takut itu membuat kita jadi lemah. Halo, saya dengan orang-orang yang lebih dari pemenang. Ayo beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Semakin engkau dan saya tahu keadaan masalah besar terjadi hari-hari ini, semakin kita percaya Tuhan bangkit mengalahkan ketakutan. Tuhan bangkit mengenyapkan ketakutan. Tuhan bangkit menyediakan kemenangan. Sehingga engkau dan saya tidak mundur menghadapi tantangan, tidak menyerah menghadapi keadaan sukar. Karena Kristus menjadikan kita lebih dari pemenang. Berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan. Jadi sama-sama bilang saya nggak boleh takut. Nah saudaraku, apa alasannya Yesus berkata kepada kita jangan takut? Karena saudara, dia menjamin akan perjalanan hidup saudara. Dia nggak tinggalkan kita. Dia menyertai kita saudaraku. Kita lihat dalam Matius 28 ayat 20. Matius 28 ayat 20 berkata, dan ketahuilah Yesus menyertai kamu, menyertai kita senantiasa, bukan kadang-kadang. Saudara lagi rajin baca Alkitab, Yesus bilang, iya gua sama dia. Saudara lagi malas, Yesus bilang, enggak lagi. Enggak gitulah. Bilang sama sebelah saudara, itu mah kita. Ayo kasih tahu sama sebelah saudara, itu mah. Jangan bilang itu mah kamu, jangan kena gaplok saudara. Iya. Nah saudara, Alkitab berkata, dan ketahuilah. Halo. Dan. Apa? Sama-sama bilang saya harus tahu. Sama-sama bilang saya harus tahu. Nah, apa yang harus kita tahu? Allah menyertai kita, bukan kadang-kadang, bukan sewaktu-waktu, bukan suka-sukanya dia, tapi dia memutuskan untuk senantiasa menyertai engkau. Dia Allah Yehova Shammah, dia maha hadir, masa lalu dia hadir, masa sekarang dia hadir, selamanya ada dia hadir. Katakan amin. Dia hadir, dia menyertai kita, amin. Jadi saudara, kemanapun engkau, dimanapun engkau, dia hadir. Iklan Coca-Cola aja bisa bilang kok dimana, kapanpun Coca. Yesus nggak kalah saudaraku. Amin. Dia ada di setiap tempat. Dia ada di setiap saat. Dia ada di setiap waktu. Apa yang membuat dia selalu ada? Karena engkau dan saya ada di pikirannya, ada di hatinya, ada di hidupnya. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Oh, sorakan haleluya. Yesaya 41 ayat 10 berkata, janganlah takut. Siapa yang jangan takut? Siapa yang jangan takut? Kita. Karena takut itu menjadi masalah terbesar buat setiap orang. Makanya Yesus sudah bilang jangan takut. Saya nggak tahu apa yang menjadikan kita takut hari-hari ini. Tapi Alkitab berkata jangan takut. Saudaraku, kita bisa berkata ya saya mau tidak takut tapi takut. Nah yang harus kita sadari adalah penyertaannya. Amin. Kalahkan ketakutan dengan engkau percaya Allah menyertai engkau. Ketika timbul ketakutan, timbul kekhawatiran, katakan Allah menyertai engkau. Kalau dalam satu hari engkau 10 kali memikirkan atau menjadi takut, maka 10 kali engkau juga berkata Allah menyertai aku lebih dari pemenang. Allah menyertai aku cakap menanggung segala perkara. Amin. Jadi saudara dengan kata lain tiap-tiap hari enggak memuji Tuhan. Yes. Akhirnya berkata sebab. Halo, mana suara umat pemenang? Sebab Tuhan menyertai siapa?
menyertai kita. Bahkan ditegaskan lagi, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Kata Allah itu berbicara saudara, Dia Allah Yehova Syabaoth, yang artinya Dia pencipta. Dari yang tidak ada menjadi ada, dari yang tidak mungkin menjadi mungkin, dari yang mustahil menjadi tidak mustahil. Amen. Jadi saudara, kalau Tuhan bilang jangan bimbang karena aku Allahmu, karena Dia sudah membuktikan. Amin. Dia pencipta, saudaraku. Bahkan dikatakan Tuhan, aku akan meneguhkan. Artinya Tuhan akan meneguhkan. Bahkan akan menolong engkau. Tuhan akan memegang apa? Halo, nih mana suara saudara nih? Tuhan akan memegang kita dengan tangan kanannya yang membawa kemenangan. Tangan kanan bicara berkat Tuhan. Tangan kanan bicara kemenangan. Tangan Tuhan bicara pelindungan Tuhan. Jadi saudara dan saya ada dalam pemeliharaan Tuhan. Ada dalam berkat Tuhan. Ada dalam kemenangan. Iya. Yang kedua saudaraku. Mengapa saudara dan saya hari-hari ini harus bangkit? Karena Kristus bangkit dan hidup. Nah kita lihat yang kedua saudara. Karena Kristus bangkit dan hidup. Maka kita harus apa? Maka kita harus apa? Maka kita apa? Selalu ada harapan. Kita lihat ayatnya 1 Petrus 1 ayat 3 saudara. Di situ dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmatnya yang apa? Besar, telah melahirkan kita kembali oleh apa? Oleh kebangkitan Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang wow. Jadi dengan kata lain, kebangkitan Kristus saudaraku membawa pengharapan. Berarti saudara dan saya hidup, hidupmu ada selalu harapan. Di setiap keadaan yang kau hadapi ada harapan. Jangan bilang gak ada harapan lagi dengan rumah tanggaku. Ada harapan karena Yesus bangkit, Yesus hidup. Dia sanggup mengerjakan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Amin. Sama-sama bilang ada harapan. Masa depan kita ada harapan. Masa-masa sukar hari-hari ini ada harapan. Apapun yang terjadi, apapun yang kau alami, apapun yang kau ketahui tentang hari-hari ini, selalu ketahui ada harapan. Selalu sadar ada harapan. Selalu percaya ada harapan. Buat setiap orang percaya, yang percaya kepada Kristus, karena dia percaya kepada Yesus yang hidup, Yesus yang bangkit. Kebangkitannya telah mengerjakan mujizat dahsyat dalam hidup kita. Berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan. Makanya ayat yang kita baca mula-mula tadi, Yohanes 11 ayat 25-26 berkata, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa yang percaya kepadaku apa? Berarti kuncinya adalah harus tetap percaya. Sama-sama bilang, saya harus percaya. Bilang sama sebelah saudara, kita harus tetap percaya. Yang terakhir saudara, karena Kristus bangkit dan hidup, maka hidup kita menjadi, hidup kita apa? Hidup kita apa? Menjadi berarti. Saudaraku, hidup kita menjadi berarti bukan karena kita punya posisi tinggi dalam perusahaan, dalam pekerjaan. Hidup kita menjadi berarti bukan karena barang materi atau harta yang kita punya lebih daripada orang lain. Halo? Saudaraku, hidup kita berarti tidak tergantung semua yang dimiliki orang-orang. Hidup kita berarti karena Kristus Yesus Tuhan. Berikan sorak-sorai yang meriah buat Dia. Kita lihat Efesus 1 ayat 4-5 di sini dikatakan, sebab di dalam Yesus Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Allah melihat hidupmu berharga. Allah melihat hidupmu berarti.
Makanya dia memutuskan untuk memilih saudara dan menetapkan saudara sebelum kita ada hari ini. Halo. Saudara, engkau belum ada aja, buat Tuhan sudah tahu engkau akan ada dan dia sudah tahu ini orang yang luar biasa. Amin. Jadi jangan bilang karena kita kekurangan, karena kita menghadapi banyak masalah, terus berkata, kenapa hidupku begini? Kenapa masalah silih berganti datang? Kenapa nggak ada orang yang memperhatikan aku? Saudara, semua yang kita harapkan dari dunia itu sementara. Yang penting dan yang kita perlu ketahui adalah Allah di sorga berkata, engkau berarti. Allah di sorga berkata, engkau berharga. Allah di sorga berkata, engkau mulia. Kejadian kita dahsyat. Amen. Sekalipun engkau tahu bahwa kita banyak kekurangan dalam banyak hal, tidak sebagaimana orang-orang tertentu yang dikaruniakan kemampuan-kemampuan yang luar biasa. Alkitab kita berkata, kejadianmu dahsyat. Bilang sama sebelah saudara, bukan jadi-jadian. Tapi apa? Dahsyat. Makanya bilang sama anak saudara, kejadianmu dahsyat. Amin. Bilang sama pasangan saudara, kejadianmu dahsyat. Amin. Ketika kita sadar kejadian kita dahsyat, yang pertama akan membangkitkan kita dari kelemahan, membangkitkan kita dari kita menghukum diri kita, menyiksa diri kita dengan pikiran-pikiran yang melemahkan saudara. Tetapi ketika kita berkata kejadianku dahsyat, kita sepakat dengan sorga. Apa yang dikatakan sorga, kita katakan pada diri kita. Sebagaimana saya berkata, Allah Yehova Syabaoth, dia menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada, dari yang tidak mungkin menjadi mungkin, dari yang mustahil menjadi tidak mustahil. Dia Allah Syabaoth yang menjadikan engkau dengan kejadian yang dahsyat. Dia akan mengerjakan perkara yang dahsyat. Dia akan mengerjakan perkara yang luar biasa. Engkau yang biasa dijadikan luar biasa. Engkau yang biasa dijadikan hebat, engkau yang biasa dijadikan dahsyat. Berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang, aku berarti. Amin. Nah, saudaraku, ayat 5 berkata, dalam kasih ia telah menentukan kita, atau dengan kata lain menetapkan kita dari semula oleh siapa? Oleh Yesus Kristus, bukan untuk menjadi anak gelandangan, tetapi menjadi apa? Bilang sama sebelah saudara, gini-gini anak Allah. Gini-gini anak Allah, amin. Tapi yang saya harapkan gini-gini itu yang positif. Amin. Bilang sama sebelah saudara, gini-gini anak Allah loh. Bilang lagi sama sebelah saudara, jangan macam-macam loh. Urusan sama babe loh. Di sorga, saudara. Saudara, kita anak Allah. Dia Bapa kita. Ketika dia menjadikan anak, bicara apa saudara? Tuhan inginkan hubungan keintiman dengan kita. Makanya saya berkata kita bertumbuh dalam keintiman. Amin. Ketika bicara kita anak, dia Bapa, ini kan bicara keluarga. Saudara, kematian dan kebangkitan Kristus menjadikan kita anak Allah. Ayo, mana suara umat pemenang? Kematian dan kebangkitan Kristus menjadikan kita warga kerajaan sorga. Kita ini orang-orang warga kerajaan sorga yang lagi numpang di Singkawang. Kalau selesai kontrak pulang. Kita semua kontraktor. Ngontrak di bumi maksud saya. Ya saudaraku. Jadi waktunya pulang. Kenapa? Anak Allah. Kenapa? Warga kerajaan. Amin. Jadi saudara lihat hidup kita itu luar biasa. Kita diperhatikan oleh Allah. Sekecil apapun dia perhatikan loh saudara. Rambut kita aja jatuh dia tahu. Tanya sama sebelah saudara, lu gak pernah tahu itu. Cuma hanya kok tambah habis ya. Betul. Tapi Allah bilang lu sisirnya terlalu kencang, pakai samponya salah. Saya pernah dengar kesaksian ada orang yang rambutnya rontok terus dia doa saudara. Akhirnya Tuhan kasih dia hikmat, dapatkan satu sampo, jangan tanya sampo apa saudara, saya juga gak tahu saudara. Karena kalau tahu pasti saya beli. Kalau saudara lihat saya berarti saya gak tahu saudara. Asik ya ketahuin pendeta ya. Puas.
Jadi saudara, sekecil apapun dia perhatiin loh. Amin. Dia perhatikan masa depanmu, dia perhatikan semuanya saudara. Sama-sama bilang, karena saya berarti. Sama-sama bilang, karena saya berarti. Sama-sama bilang, karena saya berarti. Kristus bangkit, Kristus hidup menjadikan hidup saya berarti. Sama-sama katakan, Kristus bangkit, Kristus hidup. Hidup saya berarti. Lagi katakan, Kristus mati, Kristus bangkit, Kristus hidup. Hidup saya berarti. Bilang sama sebelah saudara, hidupmu berarti. Jadi saudaraku, Yesus bangkit, Yesus hidup, menjadikan hidup kita berarti. Karena dia bangkit, dia hidup, gak perlu takut lagi. Karena dia bangkit, dia hidup saudaraku, selalu ada harapan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan Yesus. Katakan haleluya, haleluya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu, yes, dia berkuasa, dia sanggup, amin, amin. Saudara siapkan roti dan anggur yang sudah saudara terima ketika engkau masuk. Kalau ada yang belum mendapatkannya, saudara boleh angkat tanganmu. Nanti asyir akan membagikannya. Yes. Ada yang belum mendapatkannya, boleh angkat tangannya saudara. Berarti semua sudah dapat. Mari naikkan pujian ini. Haleluya. Lebih lagi katakan, karena salibnya. Oh, terima kasih Tuhan. Amin, amin, amin. Amin. Haleluya, haleluya. Dia sanggup. Haleluya, 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 haleluya. Dengan roti dan anggur di tangan kita, saya mau berkata kepada saudara, saudara, dia mengasihi engkau. Kalau kita masih ada hari ini, bersama-sama merayakan Paskah di bulan April ini di tahun 2021, saudara, saya mau katakan ini semata-mata anugerah Tuhan. Kita dipelihara oleh Tuhan, ini anugerah Tuhan. Kita disertai, kita dibela, ini semua anugerah Tuhan. Mari hari-hari ini hidup semakin melekat kepada Tuhan. Dunia semakin goncang, tapi orang yang melekat kepada Tuhan tidak tergoncangkan, saudara. Saya percaya Tuhan punya maksud yang ajaib untuk hidupmu. Sehingga begitu luar biasanya dia mengasihi engkau, dia mau mengorbankan dirinya untuk engkau, saudara. Jangan lihat hidupmu tidak berarti ketika menghadapi berbagai tantangan, keadaan dan kesulitan. Lihat hidupmu di dalam Yesus engkau berarti. Di dalam Yesus engkau luar biasa. Di dalam Yesus engkau lebih dari pemenang. Jangan berkata ada banyak perkara dan saya tidak sanggup. Engkau harus berkata sekalipun banyak perkara, tetap Tuhan memberikan saya kekuatan untuk saya dapat menanggungnya, saudara. Engkau ditetapkan menjadi lebih dari pemenang. Engkau dilahirkan untuk menjadi lebih dari pemenang. Engkau dipilih oleh Tuhan untuk menjadi lebih dari pemenang. Saudara, bukti yang terbesar, lihat roti dan anggur yang ada di tangan kita. Kita semua diingatkan, dia mati bukan untuk dosanya, dia mati untuk kita semua. Dosa yang membuat kita selalu merasa takut, lemah dan sebagainya. Tapi dosa sudah ditaklukkan. Dia jadikan kita berarti. Mari saudaraku renungkan akan kasih-Nya. Di tempat saudara berkata, Tuhan, saya minta maaf. Kalau selama ini saya menghukum diri saya. Selalu berkata saya enggak berguna. Selalu berkata orang-orang di sekitar saya mengecewakan, melemahkan. Sesungguhnya kami berarti, sesungguhnya kami luar biasa. Tuhan, mulai hari ini aku sepakat dengan firman-Mu.
Saya percaya kematian dan kebangkitan Kristus membawa terobosan dahsyat, terobosan rohani, terobosan iman. Terobosan itu terjadi dalam hidupmu. Mari kita berdoa untuk roti dan anggur di tangan kita. Bapa, diberkatilah roti dan anggur yang ada di tangan kami, dikuduskannya. Ketika kami memakan dan meminumnya, menjadikan setiap kami sungguh-sungguh dengan iman. Kami tahu kami sudah mati, disalibkan bersama dengan Kristus. Dan kami hidup bukan lagi kami yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, roti dan anggur ini diberkati. Firman Tuhan berkata, Tuhan Yesus Kristus mengambil roti dan mengucap syukur atasnya. Lalu memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku, kata Yesus, yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kata Yesus, dia sudah menyerahkan tubuhnya buat saudara. Maka engkau dan saya menjadi orang-orang yang luar biasa, menjadi orang-orang yang berarti. Mari sama-sama kita pecahkan roti ini dan kita makan. Angkat cawan yang berisikan anggur, saudara. Firman Tuhan berkata, Tuhan Yesus Kristus mengambil cawan yang berisikan anggur dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sekali lagi saya mau tegaskan, darah Yesus yang menjadikan kita berarti. Karena darah Yesus melayakkan kita, menyucikan kita, membersihkan kita, menguduskan kita. Sehingga kita dapat menghampiri tata kasih karunia Allah Bapa di sorga. Anda dan saya, saudara dan saya terhubung dengan Dia. Dia Bapa kita, kita anaknya. Kita warga kerajaan Allah. Oleh karena kematian dan kebangkitan Kristus. Ketika engkau percaya, engkau jadi warga kerajaan Allah. Terima kasih untuk darah-Mu Yesus yang telah menyucikan kami. Dalam nama Yesus, mari kita minum sama-sama anggur ini. Angkat suaramu, saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk karunia penembusannya yang menjadikan kita hidup berkemenangan. Oh, terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih buat pengorbananmu, terima kasih buat darahmu. Kami dijadikan berarti, yang sakit telah disembuhkan, yang lemah telah dikuatkan, yang berbeban telah dilepaskan. Dalam Yesus kami diberkati. Kristus bangkit, Kristus hidup, kami tidak takut lagi. Kristus mati, Kristus bangkit, Kristus hidup. Hidup kami selalu ada harapan. Kristus mati, Kristus bangkit, Kristus hidup. Terima kasih untuk hambanya yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan kita percaya di
dalam kehidupan kita. Karena Yesus bangkit, Yesus hidup, selalu ada pengharapan. Hidup kita berkemenangan dan penuh kepastian. Puji Tuhan, mari sama-sama kita akan menyaksikan Jordan Info. Saat terindah, kita akan memberikan korban persembahan ibadah raya. Sahabat dapat memasukkan persembahan ke dalam amplop yang sudah sahabat terima. Tetap berikan yang terbaik ya, jangan dilipat atau dikusutin persembahannya. Bagi sahabat yang mau memberikan persembahan khusus, perpuluhan, atau persembahan lainnya, sahabat dapat memperoleh amplop di atas kotak persembahan. Setelah ibadah selesai, semua persembahan dapat dimasukkan kembali ke dalam kotak persembahan yang ada di belakang. Dan bagi sahabat yang tidak bisa hadir dan rindu memberikan persembahan, sahabat dapat memberikannya melalui transfer ke rekening BCA atas nama Natalia dengan nomor 81701116853 dengan menambahkan keterangan jenis persembahan yang sahabat berikan. Sekarang waktunya Dengarkan Jordan Info, duduk yang manis, jangan menangis. melihat muka saya. Sekarang waktunya Dengarkan Jordan Info, ayo disimak biar diingat. supaya tidak lupa. Waktunya Jordan Info. Mengapa kok cepat lelah? Biasalah. Aduh, faktor umur ini. Aduh, salam sahabat. Ini baru pembukaan. Capek banget. Aduh, ada berita apa nih hari ini? Cepatlah. Bacain lah. Aduh, kamu lah, saya capek nih. Aduh, yang ulang tahun tuh, sampein cepat. Aduh. Baiklah, kami seluruh staf pengembalaan Gereja Sungai Yordan Singkawang mengucapkan selamat ulang tahun buat sahabat yang berulang tahun di bulan April. Tuhan Yesus berkati. Sahabat, Menara Doa kembali diadakan setiap hari Rabu pukul 6.30 sore. Ibadah HK tetap hari Sabtu pukul 4 sore live melalui akun Facebook Gereja Sungai Yordan Singkawang. Buat kamu anak muda, Persekutuan Pemuda dan Remaja setiap Sabtu pukul 6.30 sore. Buat kamu kids, ada ibadah raya anak setiap hari Minggu pukul 11 siang live melalui akun Facebook Gereja Sungai Yordan Singkawang. Kok kamu semua sih? Tadi bilang gak mau, baca yang terakhir. Kami mengundang semua sahabat untuk hadir kembali di ibadah hari pertama minggu depan pukul 9 pagi, ibadah hari kedua pukul 5 sore, dan ibadah hari ketiga pukul 6.30 sore. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Haleluya. Puji Tuhan. Tetap semangat dalam Tuhan. Amin, saudara. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Silakan kita semua bangkit berdiri. Percaya akan penyertaan Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Amin. Sekali lagi berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel,
Sebentar kami akan pulang, kami percaya Tuhan akan memimpin kami. Sebelumnya saudara yang berulang tahun di bulan ini, angkat tanganmu. Baik di tempat ini maupun di rumah, aku mau berdoa bagi saudara. Tuhan, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat. Mereka berulang tahun di bulan ini. Kami mengucap syukur berumur yang Tuhan tambahkan. Kiranya kebajikan kemurahan Tuhan senantiasa menyertai setiap mereka. Keluarga rumah tangga mereka diberkati. Pekerjaan usaha mereka diberkati. Bahkan pendidikan mereka diberkati. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Mari umat pemenang kita mengangkat tangan kita. Ibadah kita sudah selesai. Pulanglah, terima berkat damai sejahtera dicurahkan berlimpah-limpah atas kehidupanmu. Tuhan Yesus yang mengasihi setiap kita. Dia membuktikan kasih-Nya. Dia mati, Dia bangkit, memberi kemenangan yang luar biasa bagi kita. Roh Kudus dengan setianya, Dia memimpin kehidupan kita, menyertai kita, menguatkan kita. Sehingga dalam perjalanan hidup ini kita memiliki kepastian. Terima berkat ini, nikmati berkat ini, jadilah berkat dimanapun kita berada. Di dalam nama Yesus, yang percaya katakan sama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati.